topik ILC malam ini kenapa korupsi semakin jorok ini. Tadi Bang Rio juga mengatakan ada persoalan di hulu ya, kemudian Bang Saur juga ya, persoalan di hulu soal gaji ya. Karena mungkin Bang Saur kan sekarang komisaris udah lebih tinggi dari menteri gajinya Bang Kardi. Begini, tadi Mas Kurnia itu sudah memulai dengan statement yang sangat menarik ya. Dia bilang ini kerajaan pertanian atau departemen pertanian. Karena tingkah pola SYL ya, setidaknya dalam persidangan kita lihat ada bukti-bukti yang mengarah bahwa perilakunya seperti raja. Tapi Mas Kurnia tidak semua raja seperti itu, mungkin ada raja yang bijaksana. Tapi begini, saya ingin menyederhanakannya ya. Jadi itu menarik, kenapa? Karena proposal saya, hipotesa saya adalah hulunya ini terjadi karena kultur birokrasi yang namanya patronase, patron dan klien. Apa maksudnya patron dan klien? Jadi patron ini, tadi Mas Kurnia mungkin istilahnya raja, jadi raja, ya. Kemudian kliennya ini adalah bawahannya, jadi raja ini mengontrol akses dan resources kepada bawahannya. Nah kontrolnya itu di perkara ini kita lihat misalnya akses proyek-proyek, akses penempatan jabatan-jabatan strategis. Tadi Bang Kardi selalu mengatakan kekuasaan korup, kekuasaan menjadi uang. Nah, untuk memaintain patron dan klien, hubungan patron dan klien ini, apa currency-nya, alat tukarnya? Alat tukarnya adalah kekuasaan, karena kekuasaan itu yang ditukar-tukar. Kekuasaan itu ditukar misalnya oleh fasilitas-fasilitas. Kekuasaannya itu ditukar dengan bawahan-bawahannya yang cenderung menghamba. Misalnya, ini betul sekali, ini gejala-gejala yang mungkin saja tidak terjadi di Kementerian Pertanian. Jadi ketika dikatakan tadi para advokat dikatakan bahwa tidak ada permintaan langsung, bahwa banyak penelitian yang mengatakan justru itu pantang bagi raja untuk mengatakan langsung apa maunya. Justru bawahannya yang harus assess sendiri apa yang diperlukan rajanya. Ini banyak penelitian birokrasi ya dalam kultur sosial, politik dan hukum ini yang terjadi. Jadi hina itu buat raja bicara oh saya butuh ini, saya butuh itu. Bawahan yang baik adalah bawahan yang dapat menangkap keinginan rajanya tanpa rajanya bicara. Itu inti dari patron dan kliennya. Nah kemudian persoalan patron dan klien yang currency-nya ini adalah kekuasaan menjadi lebih kompleks. Kenapa menjadi lebih kompleks? Karena ini melibatkan banyak dimensi tadi Mas Kurnia mengatakan ya. Misalnya dimensi pertama itu adalah dimensi bagaimana dia melegitimasi, menjustifikasi network ini, patron dan klien network ini. Bagaimana caranya? Pertama adalah dia memproteksi dirinya, misalnya dengan berteman dengan penegak hukum. Yaitu tadi yang Bang Saur teriak-teriak soal ketua KPK, soal Firly Bahuri. Dia perlu assurance itu. Jadi untuk siklus patron network ini berjalan terus, dia perlu assurance proteksi dari higher power. Itu lebih kompleks lagi. Jadi ada patron punya patron lagi, raja punya raja lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, BPK misalnya. Jadi digembar-gemborkan kan soal WTP. Tapi ternyata di WTP itu kan bermasalah. Penting sekali untuk sang raja ini, sang patron ini, untuk meraih instrumen legitimasi itu. Maka dia akan lakukan apapun. Karena itu yang akan memelihara networknya. Lebih kompleks lagi ada lagi dimensi tadi SCL ini profilingnya dia adalah seorang politisi ya, yang mulai dari bawah, dari daerah tadi katanya ya. Nah, artinya ada kemungkinan besar ada internalisasi nilai di sini. Bahwa untuk survive di dalam birokrasi semacam ini, ya begitu caranya tadi. Dia harus memaintain network ini, ya, dia harus mempunyai uang yang banyak, karena banyak juga klien yang harus dia pelihara. Jadi ini timbal balik, bukan hanya klien yang memelihara patron, tapi patron memelihara klien. Biaya maintaining peliharaannya ini ya ada maintenance cost-nya. Maintenance cost-nya itu dari mana? Ya tadi dari jubir KPK mengatakan bisa jadi anak buahnya terpaksa
dia extract money dari illegal activities, dari aktivitas-aktivitas illegal. Jadi ini siklus ya, ini siklus yang sangat kompleks. Yang saya duga, bukan hanya saya duga ya, banyak penelitian ya di birokrasi-birokrasi di Indonesia. Ini tinggal Google aja secara sederhana tentang pattern client Indonesian bureaucracy. Kebanyakan yang menulis orang asing ya. Karena menarik nih buat orang asing nih. Ini adalah persoalan birokrasi yang korup. Ya, ini sebenarnya untuk saya hulunya ya. Dan SYL ya sebagai aktornya di sini, tadi dia sudah dari bawah meniti karir bawah dan dia juga seorang politisi. Kemungkinan besar ya, koreksi saya Bang Rio yang lebih berpengalaman ya. Kemungkinan besar dia tahu ya begitulah cara survive di dalam birokrasi, makanya dia bisa menapaki anak tangga. Dan saya duga nggak cuma SYL tadi betul, ini nggak cuma SYL yang mempraktekkan birokrasi ya, yang terindikasi mempraktekkan birokrasi seperti ini, banyak sekali. Saya rasa karena kultur ini sudah sangat mengakar. Kultur ini sudah sangat mengakar, orang-orang, para peneliti mengatakan kultur ini tuh gabungan antara warisan kolonialisme yang menghamba, kemudian warisan diktatorship Orde Baru dan Orde Lama yang masih terus dipelihara. Sementara reformasi hanya menjangkau aspek-aspek normatif seperti TAP MPR tentang kehidupan yang bebas KKN, tetapi tidak menyentuh praktek birokrasi yang ada di core-nya, ada di hulunya itu. Apa di hulunya itu? Clientelism, ya, patron dan klien. Jadi hipotesa ini tentang patron dan klien ya, refleksinya adalah dakwaan itu, pemerasan 12B dan 12E sebenarnya secara sederhana. Mungkin saja, tadi saya agak setuju tadi ya, mungkin saja bukan hanya SYL yang mempraktekkan ini ya, dan SYL ini hanya bagian daripada network yang besar ini. Karena ada higher power yang lain, ada lower power yang lain, cuman sekarang yang sedang disorot, yang sedang diadili adalah network yang ini. Nanti kita lihat apakah network ini akan meluas atau tidak. Karena ada indikasi bahwa networknya jauh lebih besar daripada apa yang terjadi sekarang.